Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Tiara Sabira. Jadi pada kali ini saya akan menjelaskan tentang prokrastinasi. Jadi apa sih prokrastinasi itu? Prokrastinasi adalah kebiasaan menunda-nunda pekerjaan atau tugas yang seharusnya dilakukan seringkali tanpa alasan yang jelas. Biasanya ini dapat menyebabkan stres, penurunan kualitas pekerjaan, dan bahkan dampak negatif pada prestasi. Kenapa seperti itu? Karena menunda-nunda pekerjaan akan membuat pekerjaan itu tidak dilakukan atau terjalankan dengan maksimal. Apakah prokrastinasi ini memiliki dampak negatif? Dampak dari prokrastinasi ini adalah yang pertama, stres. Penundaan pekerjaan dapat menyebabkan stres karena perasaan terburu-buru dan khawatir tidak dapat menyelesaikan tugas tepat waktu. Yang kedua adalah penurunan kualitas. Ketika seseorang mengerjakan pekerjaan di menit-menit terakhir, kualitasnya seringkali menurun karena kurangnya waktu dan energi untuk melakukannya dengan baik. Jadi, kalau kita udah mendapatkan waktu yang sangat panjang atau setidaknya yang cukup, kerjakanlah pekerjaan kita dengan sungguh-sungguh atau jangan ditunda-tunda karena itu dapat menurunkan kualitas pekerjaan kita yang seharusnya bisa lebih baik daripada yang sudah kita kerjakan dengan menunda-nunda pekerjaan tersebut. Terus yang ketiga, ada dampak negatif pada prestasi. Prokrastinasi dapat menyebabkan penurunan prestasi akademis, profesional, dan bahkan personal. Jadi, menunda-nunda pekerjaan atau menunda-nunda tugas itu dapat berdampak negatif pada prestasi, dapat menurunkan prestasi akademik, prestasi profesional, dan bahkan personal. Dalam arti, penurunan fungsi otak bisa terjadi bila kita terlalu sering melakukan prokrastinasi. Yang keempat adalah rasa bersalah. Menunda-nunda pekerjaan dapat menyebabkan rasa bersalah dan rendah diri karena tidak memenuhi tanggung jawab atau harapan. Terkadang jika prokrastinasi yang kita lakukan itu dengan sadar atau kayak ya udah deh besok aja ngerjainnya orang kumpulnya masih besok lusa, itu bisa membuat kita merasa bersalah apabila kita dengan tidak sengaja melakukan hal tersebut seperti tugasnya harusnya dikumpulnya besok lusa. Aduh, sekarang belum ngerjain. Duh, gimana ya? Nah, itu ada rasa khawatir. Nah, rasa bersalah adalah rasa khawatir yang kita rasakan apabila dengan tidak sengaja melakukan prokrastinasi. Selanjutnya, jenis-jenis prokrastinasi. Prokrastinasi yang pertama adalah proskra- prokrastinasi fungsional, yaitu menunda-nunda pekerjaan dengan tujuan untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Misalnya, dengan mengerjakan pekerjaan di saat suasana hati sedang baik. Mungkin bagi teman-teman bisa dibilang kayak nggak ada tugas yang menyenangkan atau nggak ada tugas yang meningkatkan mood gitu. Tapi menunda-nunda pekerjaan itu sebenarnya buruk ya teman-teman. Cuman ada suatu saat nggak mungkin kita mengerjakan sesuatu saat kita sedang eh, tidak baik-baik saja. Dalam arti kita sedang sedih atau kita sedang intinya dalam keadaan yang tidak baik atau tidak sedang sehat, itu kan bisa menurunkan hasilnya ya. Jadi lebih baik kita menunggu saat keadaan kita sudah lebih baik atau suasana hati kita sedang baik agar kita dengan ikhlas mengerjakannya gitu. Terus yang selanjutnya ada prokrastinasi disfungsional. Menunda-nunda pekerjaan karena alasan yang tidak masuk akal, seperti rasa takut akan kegagalan, kurangnya motivasi atau rasa tidak nyaman dengan tugas. Eh, dalam arti tidak nyaman dengan tugas ini memang tidak ada tugas yang pastinya selalu membuat senang ya teman-teman, tapi menunda-nunda pekerjaan dengan alasan tidak masuk akal itu menganggap tugas itu eh, membuat kita tertekan. Memang tidak ada tugas yang mudah untuk kita, apalagi pemula. Maksudnya kita kan masih awal ya di universitas ini, maksudnya masih awal kuliah ini. Tapi selama pekerjaan itu kita
tidak kesampingkan atau kita menganggap itu penting dan kita berusaha untuk mencoba, pasti semuanya akan bisa. Dan menunda-nunda pekerjaan yang dengan tidak masuk akal ini maksudnya kita tuh tidak punya motivasi. Setiap tugas yang kita dapat itu pasti ada alasan kenapa kita harus melakukan tugas tersebut. Nah, agar kita tidak menyampingkan atau kita tidak apa ya, menganggap remeh suatu tugas, kita harus punya motivasi di tugas itu. Nah, jadi prokrastinasi disfungsional ini kita tidak boleh sampai tidak mempunyai motivasi di suatu pekerjaan atau suatu tugas gitu. Dan jangan pernah merasa takut akan kegagalan. Setiap orang pasti punya rasa takut akan kegagalan, tapi jangan sampai rasa takut akan kegagalan tersebut membuat kamu terbatas untuk tidak melakukan tugas tersebut atau bahkan menunda pekerjaan tersebut gitu. Selanjutnya, apakah prokrastinasi ini bisa diatasi? Jadi bisa nggak sih gitu? Yang pertama, jadi jawabannya bisa. Yang pertama, dengan mengidentifikasi penyebab. Jadi, cari tahu alasan mengapa Anda sering menunda pekerjaan. Seperti, sebenarnya kenapa ya, kok aku ini sering banget mepet-mepet deadline? Kenapa kok aku ini, apa namanya, sering menunda-nunda pekerjaan yang seharusnya harus aku lakukan di awal-awal gitu. Nah, kamu harus cari tahu dulu, mungkin alasannya kamu punya tugas organisasi lain atau tugas di mata kuliah lain yang lebih mendesak, yang deadline-nya lebih cepat gitu. Oh, ternyata alasanku masuk akal kok. Jadi, aku bukan menunda pekerjaanku yang lain, tapi aku mengerjakan sesuatu yang lebih prioritas. Jadi, identifikasi dulu penyebabnya. Jangan sampai penyebab dari prokrastinasi yang kamu lakukan itu adalah sesuatu yang negatif. Yang kedua, membuat jadwal. Membuat jadwal yang realistis dan komitmen untuk mengikuti jadwal tersebut. Jadi, kita bisa buat notes atau kita bisa tandain di kalender kita bahwa pada hari ini kita harus ngerjain apa dan pada hari selanjutnya kita harus ngumpulin tugas apa agar setiap tugas, pekerjaan, dan apapun yang kita lakukan itu terjadwal dan tertata dengan rapi gitu. Selanjutnya adalah buang pengalihan. Hindari hal-hal yang mengganggu seperti media sosial atau telepon. Telepon di sini maksudnya handphone kalian ya guys. Jadi biasanya kita ngerjain tugas itu kenapa sih? Karena kita itu kenapa kita melakukan prokrastinasi saat kita melakukan tugas atau melakukan pekerjaan? Karena kita ke distract gitu sama hal-hal yang seperti media sosial kayak tiba-tiba buka TikTok padahal kita nggak butuh TikTok gitu, tiba-tiba buka Instagram padahal kita nggak harusnya buka Instagram. Nah, itu juga membuat pekerjaan kita tertunda gitu. Jadi kalian harus buang pengalihan-pengalihan yang tidak perlu gitu. Selanjutnya, konsultasi dengan ahli. Jika prokrastinasi sangat mengganggu kehidupan Anda, jangan ragu untuk berkonsultasi dengan psikolog. Maksudnya apa? Prokrastinasi ini sebenarnya adalah gangguan, tapi selama gangguan itu tidak parah atau tidak akut, mungkin bisa diatasi dengan sesuatu yang tadi yang poin-poin yang udah saya jelaskan. Cuman kalau misalnya udah sangat mengganggu dalam arti kamu harusnya mengerjakan tugas itu dan kamu menunda-nundanya dengan sesuatu yang tidak penting atau bahkan itu terjadi berulang kali, mungkin kamu sesekali harus konsultasi dengan ahlinya atau dengan psikolog. Karena hal itu dapat mengganggu keberlangsungan kerja otak dan yang selanjutnya yaitu pisahkan tugas, maksudnya bagi tugas yang besar menjadi tugas-tugas kecil yang lebih mudah dikerjakan. Seperti misalnya saya mendapatkan tugas PO Anajab. Jadi kan di dalam tugas analisa jabatan itu ada beberapa poin yang harus kita kerjakan. Jadi dari poin-poin tersebut kita bisa membaginya. Jadi poin pertama metodenya, terus poin kedua kata pengantar mungkin atau dan lain-lain gitu. Jadi mungkin dibagi hari ini saya mengerjakan kata pengantarnya dan metodenya. Selanjutnya saya wawancara. Selanjutnya saya harus mengerjakan apa gitu agar tugas yang besar itu tidak terasa berat gitu.
Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan dengan seksama ya. Semoga ini bisa jadi pembelajaran buat kita dan tidak lagi menunda-nunda pekerjaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.